bab 2 itu kan profil ya, Dek ya. Profil kegiatan, ya kan? Profil kegiatan, profil organisasi. Nah, itu adik-adik kan sudah bisa karena kan sudah ada template-nya, ya kan? Sudah ada apa kerangkanya kan, apa yang harus diisi gitu kan. Di profil itu ada struktur, ada tupoksi Bapak Ibu gimana gitu ya. Sudah kemarin. Terus bab 3 itu tentang agenda 2 dan 3 kan Bapak Ibu, nilai-nilai dasar ya kan dan peran kedudukan ASN ya, aneka itu Bapak Ibu jabarkan. Terus bab 4 baru identifikasi isu kan. Identifikasi isu, terus rancangan, aktualisasi, terus penutup. Ya. Jadi kalau rancangan aktualisasi belum ada saran ya Bapak Ibu ya. Baru penutup ya. Nanti kalau laporan aktualisasi baru ada penutupnya, baru ada kesimpulan dan saran. Ya. Nah, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya Bu, Emet Bu mau nanya Bu. Ya, silahkan Pak Emet. Nah, ini kan saya kan di sekretariat, banyak bagian-bagian. Jadi di bab 2 itu apakah cuma di bagian saya, bagian umum, atau bagian lain juga diterapkan di profil dengan struktur organisasinya? Karena profil organisasi kan, Dek. Jadi Berarti, organisasi secara keseluruhan. iya. Kan tempat Bapak mungkin ada bidang-bidang gitu kan? Ya, maksud Bapak begitu kan? Nah, ini profil organisasi secara keseluruhan, Pak. Ya, Bu. Siap, Bu. Mungkin ada yang share kayak kemarin Pak, siapa Pak? Kemarin yang share itu yang waktu kita bimbingan itu Pak Ansari, Bu. Pak Ansari. Saya, Bu. Iya, bagus itu. Ada Nah, nggak? mungkin saya coba sih, Bu. Karena ini juga saya juga udah konsultasi juga sama mentor kemarin, Bu, sempat. Ini mungkin ya. hasilnya bisa saya share ya, Bu ya. Silakan. Ya, Bu. Sudah kelihatan kah, Bu? Sudah. Ya. Coba dibesarkan, Pak Arif. Kelihatannya, Bu ya? Ya, identifikasi isu ya. Masih kurangnya pengetahuan ASN tentang mengenai tentang ya masih. Nah, ya kan tentangnya udah saya hapus tadi, Bu. Memang bagusnya tentang, Pak. Bukan masih mengenai, Pak. tentang Ya. Tentang. Tentang sistem informasi. Tentang sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan. Jangan dirubah dulu, Pak. Oh ya. Saya kira saya gangguan, Bu, koneksi saya, Bu. Itu datanya apa tuh, Pak, yang nomor 1? Kenapa Bapak mengangkat? Nomor 1 ini datanya, pertama data saya karena dari teman-teman juga banyak yang menanyakan, Bu. Misalnya aplikasi ini kan, sistem ini kan dipakai dari bidang-bidang. Jadi aplikasi sistem ini juga termasuk baru, Bu. Jadi bulan Maret lah kemarin kan baru diluncurkan. Jadi memang masih baru, belum ada panduannya, belum ada sosialisasinya, belum pernah ada maksudnya ketemu, Bu, gitu, Bu. Jadi memang masih baru lah sistem ini, Bu. Oh, jadi nanti dasarnya itu ya, Pak ya. Jadi nanti datanya seperti itu. Sistem ini baru, Bapak nanti jelaskan ya. Identifikasi isu nanti setelah diidentifikasi seperti itu, nanti Bapak jelaskan di bawahnya. Kenapa masih kurangnya pengetahuan ASN nih? Ya kan, tentang SIMEK Bank itu. Ya. SIMEK Bank. Ya, Bapak nanti harus mencantumkan data keluhan-keluhan itu
berapa sering keluhan itu yang menanyakan ke Bapak? Kan Bapak nih ya, yang sering ditanyakan tuh ke Bapak ya? Ya. Atau Tapi ya Bu, tapi apa? memang sistem ini dipakai per triwulan Bu, dia Bu. Per triwulan. Jadi Hambatannya di mana? Kalau Bu, masih kurangnya pengetahuan itu apa yang terjadi? jadi sistem ini dipakai sebenarnya hanya per triwulan kalau di Bapedalitbang Bu. Jadi hanya beberapa pegawai lah Bu, misalnya yang memang ditugaskan masing-masing menggunakan sistem ini Bu. Dampaknya apa? Kalau Dampaknya dia tuh lebih Ibu, bukan. Coba Pak siapa nih? Pak Arif ya. Pak Arif ya Bu, biasakan saya selesai bicara dulu baru Bapak bicara ya Pak. Jadi kita ya Bu. bicara nggak Maaf Bu. ketimpa-timpa gitu ya. Ah, maaf Bu, Eh, koneksi saya nih apa agak delay, jadi dia suara Ibu ketimpa-ketimpa Bu. kalau saya jelas ya dengerinnya. Jadi dampaknya jika pengetahuan ASN itu tentang si Bank itu apa? Jika pengetahuannya rendah, dampaknya apa? Jadi identifikasi isu tuh Bapak Ibu, dia harus punya dampak yang luas kalau misalnya itu tidak bisa segera diselesaikan, bisa menimbulkan suatu masalah. Misalnya seperti tadi Bapak sempat jelaskan, masih karena ini data per triwulan, berarti nanti yang Bapak masukkan di situ, informasikan bahwa dengan kurangnya pengetahuan ASN tentang sistem SIMEK Bank ini, maka mempengaruhi pendataan. Pendataan apa? Begitu, ya. Terus, Ya, Bu. apakah selama ini di tahun-tahun sebelumnya ini menjadi kendala? Jadi harus kuat datanya ya Pak ya. Data atau informasinya itu harus kuat tentang masih kurangnya pengetahuan ASN tentang sistem SIMEK Bank. Itu Bapak bisa dari hasil wawancara gitu kan, bisa hasil dari laporan tahun sebelumnya gitu. Terkendala ya Pak ya. Ya, ya Bu, baik Bu. Terus ada yang ingin Bapak sampaikan untuk yang identifikasi isu yang Eh, yang pertama, oh ya, ya Bu ya, saya izin Bu. Jadi aplikasi Snackbank ini kalau di Bapedalitbang baru digunakan tahun 2021 Bu. Jadi masih termasuk baru lah Bu, yang model aplikasi sistem ini. ya kalau baru kan karena triwulan kan berarti kan dari Januari, Februari, Maret itu kan pasti sudah ada digunakan kan? Dia sejak tahun 2021 Mulai, berapa? eh, Halo, Pak Arif. halo, halo, ya Bu, agak putus-putus suaranya Bu, maaf Bu. Mulai bulan apa? Tahun 2021 itu? Jadi penggunaannya tuh mulai dari bulan Maret. Jadi gini Bu, aplikasi ini sebenarnya kolaborasi juga dengan apa tenaga TI, TI dari dinas-dinas lain Bu. Jadi dia mengkolaborasikan hasil capaian keuangan yang sudah disampaikan di dinas BPKD, misalnya BPKD menyampaikan di aplikasi di dinasnya gitu Bu. Lalu dari penyampaian hasil itu tuh masuklah dia di aplikasi Smekbank Bu. Jadi hasilnya tuh memang harus biasanya tiga bulannya gitu Bu. Per 3 bulannya baru ada masukan dari hasilnya itu Bu. Sekarang sudah ada kan? Sudah Kalau ada di Bu. Maret berarti kan sudah ada yang memasukkan data di situ kan? Ya Bu. Di SIMEK Bank itu, ya. Ya Bu, benar Bu. Nah, Per jadi 3 bulan berarti pemasukan datanya. ya sejak bulan apa, Mbak? Sejak bulan Januari, Maret, tapi datanya baru masuk Maretnya gitu Bu. Jadi Iya, saya selama Januari, Februari sampai Maret itu masih proses dalam perhitungan anggarannya gitu Bu, terrealisasinya di sistem itu gitu. iya, saya paham. Makanya saya bilang begini ya Pak Arif coba pahami anu saya ya.
kalau Bapak mengangkat ini masih kurangnya pengetahuan, itu alasannya kenapa gitu. Masih kurangnya pengetahuan itu. Apakah kalau misalnya kurangnya pengetahuan ASN tentang sistem SIMEK Bank ini, apa dampaknya? Dampaknya mungkin pelaporan. Terus kata Pak Arif, ini baru Bu, oke baru. 2021 Bu, oke 2021. Berarti kan kalau 2021 kan dari Januari, Februari, Maret. Ya kan? Maret. Berarti kan data di Maret kan berarti kan sudah masuk karena dia triwulan. Ya kan? Terus Maret, April, Mei, Juni. Berarti kan setidaknya sudah 2 kali ada yang melaporkan ke sistem SIMEK Bank ini kan. Nah, apakah dari 2 triwulan itu ada kendala gitu? Apakah kendalanya dalam mereka menggunakan sistem SIMEK Bank ini, kendalanya karena kurangnya pengetahuan dalam menggunakan sistem SIMEK Bank. Ya kan? Atau kendalanya itu karena mereka yang abai. Itu ya yang harus Pak Arif cari, ya kan? Terus yang kedua, tadi Pak Arif mengatakan bahwa sistem SIMEK Bank ini berkolaborasi dengan institusi lain. Ya, berapa institusi yang menggunakan sistem SIMEK Bank ini? Berapa institusi, Pak? Itu pertama belum Bu, belum sampai penggunaan institusi. Jadi SIMEK Bank ini masih dipakai di dalam di Bapedalitbanknya dulu Bu. Jadi tapi tim IT-nya menghubungkan dengan salah satu institusi keuangannya gitu Bu, biar lebih jelas, biar lebih akurat data-data yang disampaikan gitu Bu. Jadi ini Bapak angkat ini persepsi Bapak atau apa? Yang Tidak Bu, tidak Bu, ini bukan persepsi. Jadi memang ada juga contoh chat-chatannya, chat-chat dari WA teman-teman juga di Bapedalitbank sempat menanyakan karena aplikasi ini baru, jadi dia sulit dalam menggunakan aplikasi ini Bu. Jadi masih banyak lah kendala dia, misalnya dalam penginputan capaian kinerjanya masih banyak kendalanya di situ Bu. Karena memang masih gimana masih belum tersosialisasi dengan baik Bu, Bu. Dengan belum ada juga mengenai panduannya juga belum ada Bu mengenai aplikasi SIMEK Bank ini. Yang terkendala 1-2 orang atau beberapa orang pengguna ini? Beberapa orang Bu, beberapa orang Bu. Ini sebenarnya sudah kita bicarakan kan Pak Arif waktu itu ya. Saya kan kemarin juga sempat menyarankan kepada Bapak, kalau ini Bapak angkat, ya Bapak harus punya data yang kuat, ya. Kurangnya pengetahuan itu, misalnya tadi Bapak udah nyampaikan, kurang pengetahuan, banyak yang menanyakan Bu, kurang pengetahuan ini karena terus data itu tidak sempurna Bu memasukkannya, ada kendala. Oke, kalau ada kendala, buktinya apa? Buktinya Bu, sudah 2 periode harusnya data itu masuk dari Januari, Februari, Maret. Masuk Maret, ya kan? Maret, Mei, Juni, Juli. Misalnya gitu kan. Sudah 2 periode, itu pelaporannya tuh tidak lengkap. Ternyata banyak yang tidak paham tentang sistem SIMEK Bank ini karena kurangnya sosialisasi, karena sistem SIMEK Bank ini baru. Nah, seperti itu loh Pak Arif. Jadi jalan pikirannya tuh ke situ gitu. Ya. Karena nanti kalau Bapak ditanya penguji, kenapa ini Bapak masukkan? Bapak itu sudah kuat gitu loh, Pak. Jadi nanti Bapak juga dalam bekerja begitu. Ya. Kalau ada suatu yang Bapak laporkan dengan pimpinan, Bapak harus ada data yang kuat gitu. Jadi akhirnya jangan nanti jadi persepsi. Tadi kan Bapak mengatakan, Bu, ini nanti akan digunakan oleh beberapa instansi. Sekarang sih belum, Bu. Oke, berarti kan baru permasalahan ini, kurangnya pengetahuan ini di intern kan? Masih intern kan? Belum di luar kan? Masih pihak dalam Bapeda dulu, Bu. Karena masih dalam uji coba juga sih. Ya, makanya. Kalau misalnya karena dia ini masih baru, masih uji coba, belum panduannya juga belum ada, ya pastilah kurangnya pengetahuan. Nah, sebenarnya jalan pikiran Bapak ini begini,
karena sistem ini baru, ya kan, sosialisasinya kurang, belum meluas, terus udah gitu buku panduannya juga, pedomannya juga belum ada, dan sistem ini, si Mekbang ini akan digunakan nanti di institusi lain, makanya Bapak punya inisiatif, misalnya membuat suatu solusi. Nah, harusnya jalan pikirannya jadi ke situ, Pak. Ya, jadi bukan Ya, Pak. kurang Ya, Bu. pengetahuan ASN. Ya jelas aja kurang karena sistemnya baru belum disosialisasikan kan. Ya, Bu, benar, Bu. Ya harusnya Bapak mungkin masih belum adanya pedoman penggunaan sistem Simekbang Masih. itu. Saya ganti, Bu, ya. Ganti, Bu. Masih belum adanya pedoman. Berarti satu masih belum adanya pedoman tentang si Mekbang ya, Bu, ya? Ya. Nah, kalau Mbak judul identifikasi isinya seperti itu, maka keterangan-keterangan yang tadi Bapak masukkan cocok tuh bahwa sistem ini Oh, masih baru, ya masih kan? baru. Ya, Ya, masih adanya kebingungan untuk menggunakannya, gitu kan? Nah, sebelum sistem ini digunakan untuk instansi lain, ya kan, akan ya istilahnya ya, disosialisasikan ke instansi lain, maka dibuatlah dulu pedoman eh, tentang ini, pedoman penggunaan. Masih belum adanya pendoman itu, Pak. pedoman, Heeh. pedoman. Oh ya, Pedoman penggunaan dosa tentang aja. Masih belum adanya pedoman penggunaan sistem. Ya, itu. Gitu ya. Terus yang nomor ya, 2, Bu. dokumen monitoring dan evaluasi belum teradministrasi dengan baik. Dokumen monitoring dan evaluasi belum teradministrasi dengan baik. Itu apa, Pak? Karena kenapa itu? Kalau ini karena dokumennya itu masih bercampur-campur, Bu. Jadi dokumen antara dokumen perencanaan dengan monep monep dari dokumen perencanaan itu masih tercampur jadi satu, Bu. Jadi biasanya itu adanya jadi ada kesulitan gitu, Bu. Biasanya mencari dokumen-dokumen Itu monep gitu. dokumennya itu tercampur di dalam file, ya kan? Ya kan? File atau tercampur misalnya di apa tuh namanya? Di kayak di Di lemari hard gitu kan. gitu. Di lemari Ya, dijadiin satu ya, gitu. Nah, itu tercampurnya itu ya. di mana ini? Dia dia modelnya di sisi lain dia juga tercampur, Bu. Kadang di lain sisi dia juga terpisah, Bu, dokumennya, Bu. Ada juga yang tercampur dalam satu lemari, ada juga yang terpisah. Misalnya terpisah tuh memang nggak ada di lemarinya, Bu. Jadi cuma ditumpuk-tumpuk gitu, Bu. Jadi ini di file atau di lemari nih? Belum Di lemari, teradministrasi Bu. dengan Lemari, baik. Bu. Di lemari, Bu. Dokumen monitoring dan evaluasi belum teradministrasi dengan baik. Ya, nanti kamu bisa pakai foto, bisa pakai hasil wawancara. Nah, ini sih sebenarnya penyelesaiannya kan mudah kan, Dek? Ya, karena kalau sarana prasarana, kalau misalnya masalah eh, apa info yang didapat mungkin kan dari hasil kamu eh, apa wawancara atau konsultasi dengan mentor mengatakan bahwa lemarinya kurang gitu. Itu jadi sarana prasarana.
Ya, benar. Ya kan? Tapi kalau misalnya Iya, Bu, benar. lemarinya ada, cuman orang saja tuh suka numpuk-numpuk. Mudah akhirnya apa? Kamu tinggal tempel aja. Ini untuk dokumen monitoring dan evaluasi apa di lemari. Ini untuk bagian apa. Dah selesai. Iya kan? Kalau untuk nomor 2 itu. Iya, Bu, benar, Bu. Nah, ya kecuali kalau dokumen ini belum teradministrasi, itu misalnya di file, ya kan? Nah, itu bisa kamu buat apa? Google Form atau apa ya gitu kan, yang membuat rumah-rumah masing-masing file itu. Jadi setiap orang yang akan mengupload dokumen, ya kan, dia sudah tahu nih dia ngupload di dokumen rumahnya yang mana, rumah A kah, rumah B kah, rumah C kah, Ya, tuh. baik, Bu. Itu ya. Jadi ini dokumen monitoring dan evaluasi belum teradministrasi ini yang mana ya itu kan. Terus rendahnya kualitas penyusunan laporan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah. Ini gimana, Dek? Uh, jadi setiap triwulan kan dari subdit saya ada menyusun kayak laporan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah, Bu. Jadi setiap penyusunan laporan evaluasi ini selalu terkendala dengan rendah kualitas yang ada di dalamnya, Bu. Isinya gitu, Bu. Isinya biasanya kurang lengkap tuh dari tiap-tiap dinas tuh kadang tuh belum melaporkan laporan yang hasil realisasi anggaran yang mereka gunakan, Bu, gitu, Bu. Capaian kinerja yang udah terlaksanakan gitu. Iya. Nah, di sini karena kamu bilang rendahnya kualitas, ya kan? Berarti kan ada standar. Ya kan? Standar laporan. Ya. Nah, nanti di situ kamu masukkan informasi. Misalnya dari 20 OPD, umpamanya kan, yang memberikan laporan. Ternyata hanya 10 OPD laporannya itu yang terstandar. Jadi kamu nggak usah pakai kualitas kali ya, Dek. Ya. Ya, Bu. Laporan itu ada standarnya nggak, Dek, sih, Dek? Yang isinya apa-apa di dalamnya. Ada nggak? Belum ada sih, Bu, sampai sekarang. Kalau selama saya sudah hampir 8 bulan sih belum ada sih, Bu. Nah, kalau kamu bilang rendahnya kualitas, Dek, nanti dibaca oleh OPD lain, dia tersinggung, Dek. Mungkin dia udah buat gitu kan, terus dibilang kualitasnya rendah. Maka akan menanyakan, kenapa kualitas laporan saya rendah? Gitu. Kalau tidak ada pedoman, itu enggak, Dek. Ya, betul, Bu. Jadi sebenarnya rendahnya penyusunan eh, laporan evaluasi rencana kerja ini yang harus nanti ya rendahnya belum kali ya, belum Belum. terstandarnya penyusunan laporan evaluasi rencana kerja pemerintah daerah kali. Ya kan? Sehingga dalam pembuatan laporan itu ada yang tidak mencantumkan secara rinci gitu kan, Ya, benar, Bu. tentang laporan keuangannya gitu kan. Nah, itu nanti datanya Ya, seperti Bu. itu. Jadi datanya misalnya tadi yang saya bilang, dari misalnya 20 tadi kan OPD, ternyata hanya 10 OPD yang laporan evaluasi rencana kerja pemerintah daerahnya itu sesuai dengan standar, gitu kan. Yang 10-nya berarti belum, gitu. Nah, itu bisa data seperti itu deh yang kamu harus masukkan. Kenapa bilang belum standar? Ya. Terus kalau ini bagaimana solusinya? Solusinya adalah membuat suatu pedoman pembuatan laporan yang Pedoman. pedoman itu berlaku untuk semua OPD. Gitu. Pedoman pembuatan laporan, ya kan? Ya kayak adik buat rancangan aktualisasi dan laporan aktualisasi, Dek.
Kan ada pedomannya kan? Bab 1 isinya apa Ya, saja, bab 2 ya, Bu. apa saja. Nah, itu yang saya maksud. Ya, Dek ya. Ya, Nanti Bu. ini didiskusikan lagi dengan mentornya, ya kan? Yang mana yang diangkat, ya, ya dari hasil penapisannya. Eh, kan kemarin sih sempat memang memang saya saya juga ada koordinasi juga dengan mentor, Bu. Jadi dia memang sekarang lebih menekankan ke panduan yang mengenai Simetbank juga sih, Bu, sebenarnya. Jadi udah ada identifikasi isu-isu dengan APKL-nya, Bu. Mungkin Coba, boleh coba boleh lihat. saya tampilkan, Ya. Bu. Nah, ini saya ubah dulu ya berarti, Bu ya. Nanti aja kamu rubahnya. Oh, nanti ya. Oke. Nanti kan yang penting udah tahu kan. Nanti kasihan temanmu yang lain nanti tidak Ah, ya, dapat Bu. waktu. Iya. Oh ya, ya, Jadi nomor benar-benar, Bu. 1. Nah, mungkin ya Oke. Sekali langsung ke ini faktor penyebab berikutnya, Dek. penyebabnya. Oke. Kenapa masih kurangnya pengetahuan? Nah, itu ada tuh, belum adanya panduan. Ya. Nomor 1 itu Saya sama. masukkan di penyebabnya, Bu. Ya. Oh, nomor 1 sama ya, Bu ya? Berarti ya sama Satu yang itu sama awalnya. itu. Iya. Ya. Kan kenapa tunggu dulu, tunggu deh. Yang tadi apa coba naik lagi deh ke atas. Eh, ini masih belum adanya pedoman penggunaan. Iya. Berarti kan yang dicari kenapa belum adanya pedoman, ya kan? Kenapa pedoman itu Ya, belum Bu. dibuat? Oh, mungkin bisa saya ganti aplikasi masih penjelasannya. Coba Karena aplikasinya masih coba baru, makanya kata-katanya penyebabnya. baru Ya, semua. karena aplikasinya pedoman itu karena aplikasinya eh, masih baru dibuat kan? Aplikasi dibuat Ya, Bu, tahun benar, Bu. 2021, ya kan? Makanya belum adanya pedoman kan seperti kita. Hmm. Oke, nanti gitu ya, Pak Arif ya. Yang lain jadi Ya, Bu. ya nanti seperti itu ya. Jadi nanti belum kurangnya sosialisasi mengenai sistem, belum ada ya panduan mengenai sistem. Ya nanti dibicarakan lagi dengan mentor tentang ini ya. Ya, Bu. Ya, Baik, Bu. oke. Ya kan, nanti penyebab isunya dan juga apa seperti yang saya bilang bahwa nanti gagasan pemecahan itu adalah kalimat positif kan dari APKL dan USG yang nilainya tertinggi atau yang peringkat 1. Ya, tidak menggunakan kata optimal. Ya, tapi meningkatkan. Karena optimal apa yang Bapak Ibu buat dalam waktu kurang lebih nanti 1 bulan di lokus itu pasti hasilnya belum optimal ya. Jadi meningkatkan saja ya, meningkatkan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Terus gini juga yang mau saya Ya. sampaikan ya. Dalam nanti Bapak Ibu saat ujian ya evaluasi rancangan aktualisasi apabila itu sudah disetujuin ya kan jadi merancang ini Bapak Ibu harus benar-benar ya merancang apa yang dibuat itu sudah harus tahu begitu juga kegiatan-kegiatannya mungkin saya sudah sampaikan terus saya ulangi lagi jadi dalam rancangan aktualisasi nanti dalam membuat rancangan aktualisasi
kegiatan-kegiatan itu apabila sudah disetujui oleh penguji, mentor, dan coach pada saat evaluasi RA, Bapak Ibu tidak boleh menguranginya. Waktu Bapak Ibu ada di lokus 30 hari. Ya, tapi menambah kegiatan boleh, mengurangi kegiatan tidak boleh. Ya, itu dipahami. Terus kalau jadwal implementasi kegiatan pada saat rancangan aktualisasi itu misalnya berbeda nanti dengan laporan aktualisasi, itu tidak masalah. Karena kalau jadwal itu kan bisa maju, bisa mundur gitu kan tanggalnya kan. Karena situasi dan kondisi kan yang mungkin tidak bisa diprediksi. Ya. Jadi oleh karena itu dalam membuat nanti kegiatan-kegiatan itu Bapak Ibu harus benar-benar sudah matang kegiatannya itu. Apa yang ingin dilakukan. Ya, jangan nanti sampai di lapangan kegiatan itu tidak bisa dieksekusi, tidak bisa dilakukan. Bapak Ibu tidak bisa memberikan bukti fisiknya. Ya, makanya ini harus dirancang dengan benar, nanti didiskusikan dengan mentor dan coach. Ya, kalau udah di lapangan itu Dek, itu dengan mentor yang ya kan Dek, tapi disampaikan juga dengan coach gitu. Ya, karena mentor yang tahu kan Dek, yang keadaan kondisi di lapangan. Ya, tapi tetap disampaikan dengan coach. Ya, hasil diskusinya. Oke. Gitu ya, Dek ya. Terus selanjutnya, Dek. Siapa? Ya, Bu. Siapa nih? Pak Emilius. Ya, silakan. Pak. Silakan Bapak sudah buat? Sudah, Bu. Oke, silakan di-share, Pak. Ya, Bu. Sudah, Bu? Belum, Pak? Sudah ada, Bu? Sudah. Nah, iya. Rendahnya tingkat efektivitas pengumpulan. Bapak langsung di tabel APKL ya Bapak masukkan ya? Identifikasi isu. Karena punya saya udah ada penjelasannya, Bu. Sudah ada. Coba saya lihat. Diidentifikasi isunya dulu, Pak. Itu yang harus kuat dulu, Pak. Coba. Sudah siap, Bapak nih ya? Iya. Yang pertama tuh, Bu. Warnanya Mana? tingkat efektivitas ini, Bu. Mana, Pak? Satu, Bu. Katanya sudah ada data-datanya mana? Ini Jangan. penjelasan, Bu. Ini penjelasan, Bu. Mana? Saya nggak ada kelihatan nih. Ada kelihatan, Bu? Nggak. Nggak ada ya? Ini APKL, Pak. Tabel APKL yang kelihatan. Berarti sinyal, Bu. Saya udah angkat ke atas nih, Bu. Udah di nomor 1, Bu. Identifikasi isu, Bu. Coba diulangi, Pak. Diulangi. Share screen-nya. Ini Bapak tutup dulu. Ya. Ini baru kelihatan, Pak. Oke. Rendahnya tingkat efektivitas pengumpulan data dari bagian dalam proses penyusunan rencana. Saya baca dulu ya. Rendahnya tingkat efektivitas pengumpulan data dari bagian dalam proses penyusunan. Ya, dibesarkan Pak, tolong. Oke, perencanaan. Ini ya Pak ya? Iya. Ya, isu yang pertama ini? Iya. Belum kuat Pak? Ya, jadi, data yang Bapak sampaikan itu belum kuat. Karena ini baru yang Bapak sampaikan itu baru kayak paparan ya. Paparan tapi data itu belum ada. Nih ya, berdasarkan
kita ke yang kedua ya. Bapak kan pertama Bapak sudah terangkan. Terus berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan atau mentor, tanggal berapa Pak? Saya kan selalu bilang, kalau wawancara ditulis tanggal berapa, jam berapa, di mana. Ya, Bu. Kalau observasi itu tidak bisa sekali. Ya kan? Observasi itu baru beberapa kali. Kalau melakukan observasi yang dilakukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, di mana. Nah, ini Bapak belum ada masukan, ya kan? Ya, Bu. Bagi sebenarnya pada mentor tanggal berapa, jam berapa, di mana. Ya, Bu. Nanti saya Oke, ini menurut mentor kan. ya. Nah, realnya bagaimana? Kan Eh, mengingat data yang sangat penting, ya kan? ya, Bu. Daerah Kabupaten Stangkado agar data diminta. Jadi kan ini kan berarti mengumpulkan ya Pak ya, mengumpulkan data yang masih lambat kan Pak. Ya, Intinya Bu. begitu kan Pak. Ya, Bu. Nah, ini kan Bapak sudah melakukan konsultasi dengan mentor dan mentor mengatakan seperti ini. Realnya lagi Pak harus ada. Data ini setiap kapan Pak dikumpulkannya? Karena saya kan emang di sini itu penyusun program anggaran dan pelaporan, Bu. Jadi setiap kalau kayak Renja kan setiap akhir tahun tuh sebelum memasuki awal tahun itu udah disusun. Nah, ini aja rencananya mau nyusun Renja 2022, Bu. Nah, begitu juga kalau ada keperluan data yang diminta dari BPKAD maupun Bapeda, laporan evaluasinya, itu saya juga, Bu, yang minta bagian. Iya, yang saya tanya itu, eh, kan Bapak bilang kan rendahnya tingkat efektivitas pengumpulan data, Iya. ya kan? Berarti selama ini kendala kan, mengumpulkan datanya itu lambat kan? Intinya begitu kan, Pak? Iya, Tidak betul. sesuai dengan waktu, ya kan? Itu juga sudah dibenarkan oleh mentor Bapak. Dan Bapak harus tambah, Pak. Misalnya di tahun 2021, berapa OPD atau berapa bagian yang telat ini ngumpulkannya nih. Seperti itu, Pak. Siap, Bu. Untuk menguatkan. Siap, Bu. Ini belum ada, Pak. Nah, nanti saya tambah lagi. Iya. Ini data ini hanya di instansi Bapak atau Iya, Bu. Bapak merangkum di semua di Kabupaten Skado semua, Pak? Cuma tempat Bapak aja ya? Nah, cuma tempat saya ya di sekretariat daerah, Bu. Sekretariat daerah. Berarti Ya, sekretariat daerah itu ada ini ya Pak, biro-biro gitu ya Pak? bagian, Bu. Ada 9 bagian, Bu. 9 bagian. Nah, ini kan sudah dapat. Jadi Bapak tambahkan dari 9 bagian, ya kan? Misalnya di tahun 2020 dari 9 bagian, misalnya yang tepat mengumpulkan data itu hanya misalnya 5 bagian. Nah, gitu Pak. Oh, siap, Bu. Ya, padahal ini udah sering ya saya sampaikan ya. Saya sudah sering waktu pas coaching juga kemarin itu juga. Nah, sekarang rendahnya tingkat efektivitas pengumpulan data dari bagian dalam. Maksudnya apa nih, Pak? Dari bagian dalam proses penyusunan rencana anggaran. Dari bagian dalam proses maksudnya apa nih, Pak ya? Kalau rendahnya tingkat efektivitas pengumpulan data, orang pasti akan paham, ya kan? Jadi pengumpulan datanya, ya kan? Tapi dari bagian dalam proses penyusunan rencana anggaran dan pelaporan pada sekretariat daerah, Mungkin kayaknya ini, ada kata yang rancu ya Pak ya. ya, Pak. Ya, Bu, ya, Bu. Maksudnya Jadi untuk proses penyusunan rencana anggaran dan pelaporan ini butuh pengumpulan data itu. Cuman belum efektivitas itu maksud saya, Bu. gimana Pak? Gimana Pak?
Ini kan dalam proses penyusunan rencana anggaran dan pelaporan Mhm. perlu membutuhkan data dari bagian-bagian Bu, tapi belum efektivitas itu Bu, maksudnya. Hmm. Mungkin untuk Mungkin Bapak bukan tingkat efektivitas, Pak, tapi rendahnya ketepatan. Kalau saya baca ini karena ketepatan nih, betul nggak? Dia tidak tepat waktu kan? ya Bu, Nah, harus diminta gitu kan? ya Rendahnya ketepatan atau rendahnya tingkatkah? Rendahnya ketepatan pengumpulan data dari tiap bagian. Rendahnya tingkat ketepatan pengumpulan data. Data apa Pak yang diminta Pak? Yang pertama tuh kalau secara di sistem itu kan di keuangan banyak sistemnya Bu. Di sistem memang ada angka-angkanya Bu. Kalau untuk evaluasi, tapi Bukan, ini yang Bapak mau angkat ini data apa? Semua data kah atau ada ya, data tertentu? rencana sih evaluasi Renja Bu. Nah, gitu Karena Pak, kan harus banyak jelas itu. Pak. Iya. Jadi rendahnya ketepatan pengumpulan data Renja dari tiap bagian di sekretariat daerah. Coba. Rendahnya ketepatan pengumpulan data, namanya data Renja ya? Atau Renja langsung? Kalau data pengumpulan data untuk penyusunan Renja Bu. Renja. Oh iya, oke. Rendahnya ketepatan pengumpulan data, rendahnya ketepatan pengumpulan data dari tiap bagian, ya, dari tiap bagian, rendahnya tunggu lupa ya, rendahnya ketepatan pengumpulan data untuk penyusunan. Oke, coba. Nanti kan kita bisa tahu Pak kalimat yang bagusnya gimana Pak. Untuk penyusunan, lanjut Pak. Untuk penyusunan Renja dari tiap bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Sudah. Jadi bagian rendahnya ketepatan pengumpulan data dari tiap bagian data. Bukan Pak, Pak. Coba Pak. Rendahnya ketepatan pengumpulan data untuk penyusunan langsung Pak. Penyusunan Renja. Rendahnya ketepatan pengumpulan data untuk penyusunan Renja dari tiap bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Nah, itu. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Nah, renjanya itu nanti di dalam kurung ya, Pak. Renja itu apa? Oh iya iya Bu. Nah, Ya, Bu. kalau ada singkatan gitu, tetap harus dijelaskan di dalam kurung. Nah, nanti di keterangannya ini Bapak tambahkan juga data itu untuk renja gitu. Iya Bu, terangannya Bu. Oke, ya kan? Ini kan jadi lebih clear, Pak. Lebih mudah dipahami. Betul nggak? Daripada judul yang pertama. Ya kan? Betul nggak, Bapak Ibu? Atau ada usulan? Kita diskusi ya. Oke. Terus yang kedua, coba. Mohon maaf Bu, koneksi mungkin karena ya Bu, mungkin karena terkendala koneksi. Oke. Kalau misalnya ada yang mau sharing, boleh ya, kita saling sharing ya, Dek. Boleh kok. Bu, kayaknya kalimat yang tepatnya tambah ini, Bu. Gitu. Boleh. Ya.
Jadi kita diskusi di sini ya. Oke. Lanjut deh. Yang Udah, Bu. kedua, rendahnya ketepatan. Loh, yang kedua apa? Ini kan Ini yang tadi, Dek. nah, ini dua nih, Bu. Kurangnya ASN yang mengisi jabatan tertentu pada sekretariat. Nggak kebaca, Dek. Di layar saya itu masih yang pertama. Iya, Bu. Nah, Mungkin sinyal ya, Bu. coba kamu enter, ya kan? Terus sampai nanti di layar itu hanya yang nomor 2. Coba, terus kamu besarkan. Ini, Bu. Udah, Bu. Belum. Ya sudahlah, dibaca saja dari sini. Kurangnya ASN yang mengisi jabatan tertentu pada sekretariat daerah Kabupaten Skadau. Kenapa, Dek? Kalau jabatan tertentu itu kan memang, ini tertentu yang maksudnya apa ya, Dek? Ya? Maksudnya yang eh, kepala bagian, nah, kepala subbagian, Bu. Banyak yang kosong. Iya, Bu. Nah, itu kalau banyak yang kosong itu bukan inimu kan? Kalau bagian kosong itu kan karena tergantung dari pimpinan yang melantik kan, Dek? Iya, Bu. Itu ada, kalau misalnya tidak ada, kalau jabatan itu kosong memang mengganggu ya, Dek ya? Menghambat Iya, kerja ya, Dek ya? kita minta data kadang-kadang eh, mungkin ada staf yang biasa yang tapi tidak ada kesubaknya misalnya kan. Nah, kita minta ke dia tapi dia harus nanya ke kabak misalnya kan. Terus, kabaknya nggak ada. Kabaknya kadang ada pun dia butuh proses tuh ngadap kabak dulu. Iya, Dek. Kalau jabatan tertentu ini memang ini ya. Iya, Bu. Coba saya lihat yang ini datanya, coba naikkan lagi deh ke atas. Datanya di bawah, Bu. Iya, coba naikkan lagi deh. Oke. Pagi Bu, izin masuk Bu. Ya, Nana, selamat datang. Iya Bu, susah sinyal di sini Bu. Jadi Ya, udah pindah lokasi lagi. kayak judul film ya, susah sinyal ya. Aku Susah kendala sinyal. Oke, nggak apa-apa. Bagaimana lagi? Ya, ya deh. Ya deh. Jadi kalau isu yang kedua ini karena ini masalah apa? Karena pimpinan kan, sebenarnya Iya, Bu. yang ya ini sebenarnya permasalahan BKD ini deh. Ya kan, untuk penempatan, untuk pelantikan ya, dengan disetujuin oleh pimpinan deh. Ya, ya deh ya. Nanti yang Iya, Bu. kedua, adek nanti cari isu yang lain. Siap, Bu. Oke, terus yang ketiga coba. Nggak bergerak deh. Iya, Bu. Udah Nah, di 3 nih, Bu, punya saya. ya masih Ada, manualnya, masih manualnya pengelolaan arsip dokumen keuangan, masih manualnya kalimatnya deh, masih manualnya. Hmm,
Ini yang kamu maksud ini adalah penempatannya yang berantakan atau bagaimana, Dek? Karena yang ditampilkan ini penempatannya, Dek, yang berantakan. Penempatan dokumennya. Ada sih Bu yang tersusun, tapi itu belum, maksudnya misalnya renja sendiri, rental sendiri, atau evaluasinya sendiri itu belum kayak gitu Bu. Emang susun-susun ya gitu Pak. Jadi Bukan karena manual kan? Iya Bu. Iya kan? Kalau manual itu berarti kan, kalau masih manual berarti ini solusinya kan pasti pelaporannya digital. Betul nggak, Dek? Iya Bu. Ya, karena manual berarti pelaporannya digital. Tapi yang di sini yang kamu maksud adalah penempatan laporannya kan yang masih berantakan? Ya, Bu. Atau kamu mau mengalihkan laporan yang dokumen keuangan ini dari manual ke digital, Dek? Atau gimana? Enggak sih Bu. Tapi emang agak susah nyarinya Bu kalau perlu. Karena di sini kan datanya masih 5 tahun sampai 6 tahun ke bawah tuh masih ada Bu. Jadi? Nah, kita mau nyari yang kayak 1 tahun sebelumnya aja Bu. Kayak kemarin disuruh nyari pembayaran gaji honor. Di sini ada kawan. Itu dari Januari 2020 sampai sampai Desember 2020 itu banyak yang tidak ketemu. Udah hampir berapa hari nih dia nyari. Nah, sebenarnya yang ingin diangkat dari permasalahan ini apa? Penempatannya kah? Manual mau ke digital kah? Atau gimana, Dek? Itu akan berbeda. Manual ke digital. Mungkin berkas yang udah ada, maksudnya yang mungkin mulai sekarang kan berkas yang ada tuh bisa udah jadi dari tanda tangan atasan, di scan, disimpan di perangkat komputer atau internet sistem. Iya. Nanti kalimatnya yang dipercantik ya, Dek. Ya, siap. Bukan masih manualnya. Nah, mungkin pengelolaan arsip dokumen keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau. Mesin manual itu. Masih manual. Manualnya taruh belakang ya. Iya. Pengelolaan arsip dokumen keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau masih manual. Sehingga karena masih manual itu menghambat dalam proses pencarian, ya kan? Penyusunannya juga tidak rapi, gitu kan? Jadi nanti solusimu kan ini mau dijadikan digital, gitu kan? Nah, dalam nanti seperti yang tadi disampaikan, siapakah itu? Nanti yang disampaikan oleh Emelius itu kan nanti kalau misalnya ini diangkat kan mau dijadikan digital, ya kan? Dengan cara nanti di-scan, ya kan? Dimasukkan membuat suatu apa ya, Dek ya? Aplikasi atau digitalnya itu atau gimana, Dek? Google Form. Jadi nanti jika laporan keuangannya itu misalnya di bulan Januari 2021 ini rumahnya, Februari 2021 ini rumahnya, terus dan seterusnya. Jadi kalau mau cari di situ gitu. Jadi tapi sistemnya itu, aplikasinya itu kamu buat. Ya Bu.
Jadi aplikasi pengelolaan arsip kalau ini mau diangkat. Itu salah satu solusinya kan seperti itu kan, Dek? Ya, ya Bu, itu. Gitu kan. Nah, kalau membuat seperti itu, Dek, harus juga dipikirkan begini ya. Bukan hanya Januari saja 2021, tapi dibuat arsip itu alfabet, Dek. Dari A, B, C gitu. Oh iya Bu. Usulannya, ya kan? Jadi mencarinya juga enak. Misalnya tekan Sito S, klik nama Pak Sito masuk. Sito Paulus, langsung keluar datanya Pak Sito. Misalnya Pak Sito bilang, aku ini di bulan Januari 2021. Bukan dicari satu-satu kan, walaupun sudah di sistem digital kan, tapi tinggal klik aja Sito Paulus, dah langsung keluar. Oh ini Pak. Gitu. Ya, adik-adik yang mau membuat suatu aplikasi, membuat suatu yang berhubung IT lah, Dek ya. Dalam hal pendataan, adik-adik itu tidak sendiri. Pasti di kantor itu ada orang yang ahli di IT. Ya kan, hubungi, minta tolong. Itu namanya adik menerapkan whole of government, ya kan? Hubungan dengan pihak lain. Ya. Untuk meningkatkan apa, Dek? Pelayanan publik yang lebih baik, gitu kan? Nah, jadi adik minta, tapi yang pasti konsepnya itu dari adik, Dek. Semua konsep. Nanti seperti ini loh, gitu kan. Nanti mereka yang menolong. Gitu. Ya, kalau keterlambatan dengan IT. Jadi buatlah sesuatu itu jadi pekerjaannya itu jadi lebih mudah, Dek. Nah, atau gini, Dek, misalnya ya, ada kan, Dek, biasanya tuh pintar tuh biasanya bagian IT kan. Ya kalau kayak saya lah yang mencontohkan ya. Kalau misalnya kami mengisi e-activity kan, kalau provinsi namanya e-activity kan, tiap hari harus memasukkan pekerja apa yang kita lakukan hari ini kan, untuk karena ini akumulasi untuk kita apa nanti mengklaim istilahnya gitu kan, TPP gitu kan. Nah itu Dek, kalau misalnya kelupaan kemarin masuk kan gitu, tapi baru duluan misalnya tanggal 1 belum masuk gitu kan, tapi udah masuk kan tanggal 2 gitu kan. Setelah tanggal 2, oh iya ingat ya tanggal 1 kemarin belum masuk, masukkan tanggal 1, itu nyusun sendiri, Dek. Nah, jadi nanti kalau misalnya Adik Emelius nih, seandainya ini mau diangkat gitu kan. Jadi sistemnya tuh juga seperti itu. Misalnya bulan Januari mau dimasukkan gitu kan, Januari 2021. Masukannya itu acak gitu, tidak alfabet. Tapi nanti sistem itu bisa nyusun sendiri jadi alfabet. Nah, itu lebih keren tuh nanti jadinya. Ya, Dek ya. Iya Bu. Oke. Oke. Lanjut. Oke, siapa lagi? Itu ya, nanti ini isunya dicari lagi yang satu. Ya, ini yang diangkat itu yang mana rencananya tadi awalnya? Yang pertama kah? Ya, yang pertama. Oh, yang pertama. Coba, Dek. Sudah ada Bu? Belum. Belum, Dek. Kayaknya memang sinyal hari ini lagi tidak bersahabat ya. Ya, mungkin Bu. Ya, Bu. Kita mendung, Bu. Iya, kemarin-kemarin tuh bersahabat ya. Waktu kita Zoom juga kan kemarin, yang Zoom tambahan itu juga bersahabat ininya. Skadau lagi hujan merata, Bu. Oh, sekadau karena hujan ya. Jadi memang Mungkin lanjut yang lain dulu. ya, Bu. lagi hujan. Iya. Saya koreksi punya saya dulu gitu. Ya, ya. Oke. Siapa lagi selanjutnya? Izin, Bu. Ini siapa? Pak Dedi. Dedi. Silakan, Pak. Ayo. Langsung ya, Bu ya. Ya.
Ini Bu, udah nampak belum Bu? Sudah, Pak. Ini isu yang mau diangkat ada 3. Ini kasusnya terdapat penuntukan laporan ini apa, Pak? Terdapat penumpukan laporan dokumen update di ruangan. Ini maksudnya ini penyusunannya, Pak. Tidak Iya, tersusun. iya Bu. Hah? Iya, tidak beraturan ya. Iya, penyusunan ini tidak rapi karena masalah tempat, ya kan? Ah, Atau bagaimana, Pak? Ini yang manual maksudnya kan, Pak? Bukan digital kan? iya manual Bu. Ya, gimana, Pak? Dia bertumpuk di ruangan ya Bu. Nggak di itu Bu, nggak direkap atau nggak disusun dengan baik. Padahal tempat untuk nyusun atau lemari atau rak itu ada. Sebenarnya ada lemarinya Bu, cuman udah bolong-bolong Bu. Lantainya tuh udah habis kena karena sudah rapuk, ada yang kena gigit tikus gitu. Ini ada contoh fotonya Bu. Kondisinya kayak gini Bu. Nampak Bu? Ya, masih identifikasi, Pak. Ini saja ya, Pak ya. Langsung kan. Terdapat penumpukan laporan dokumen update di ruangan. Dokumen, Iya Bu. ya. Jadi mungkin kalimatnya lebih baik ya, Pak ya. Dokumen laporan update kurang rapi. Ya, mungkin ya. Penyusunannya kurang rapi gitu ya. Ya, Pak ya. Kalau Bapak bilang terdapat penumpukan, itu bisa jadi nanti persepsinya gini, Pak. Bahwa ini menumpuk tidak dikerjakan gitu loh, Pak. Ya kan? Kalau ini kan maksud Bapak ini kan dia menumpuk karena tidak rapi kan, Pak, penyusunannya. Jadi nanti dokumen kan, jadi yang kita bahas ini adalah dokumen laporan update. Atau gini Pak, kurang rapinya kurang rapinya penempatan kali ya. Penempatan dokumen laporan update di ruangan. Di ruangan mana itu? Ruangan APD, Bu. Nah, ditulis, Pak. Kurang rapi. Orang bingung nanti di ruangan mana, di ruangan rumahnya Pak Sito kah, atau di ruang kerjanya Bu Nana gitu kan. Nah, harus jelas. Penyimpanan, Bu ya. Kurang rapinya penyimpanan. Maaf, spasinya rusak. Ya. Penyimpanan. Pak, kalau kayaknya tuh lebih cepat itu kalau tulis tangan, Pak. Tulis tangan dulu. Ya, iya, coba ditulis saja, mungkin lebih cepat. Kurang rapinya. Penyimpanan dokumen laporan. Update. Penyimpanan dokumen laporan update di seksi manakah atau di bidang mana. Atau di bagian apa. Perekap laporan dan penyusunan dokumen update masih belum diterapkan. Maksudnya, Pak?
Maksudnya update itu, dokumen update itu, dokumen laporan. Iya, Bu. Dokumen laporan update. Dia misalnya dia dia kan dokumennya itu dari desa tuh untuk minta rekomendasi ke kecamatan tuh 3 bulan sekali dia, Bu, biasanya. Untuk pengajuan ADD, Bu. Jadi dia per tahunnya tuh enggak direkap gitu, Bu. Makanya diambil isu yang gini, Bu. Yang rekap harusnya siapa, Pak? Di bagian situ juga, Bu. Karena dia enggak direkap, makanya ditumpuk-tumpuk gitu, Bu. Jadi dari tahun ke tahun tuh dia tuh bertimpa-timpa. Enggak teratur. Terus kalau nggak direkap gimana, Pak? Ya jadi susah nyari arsipnya, Bu. Misalnya kalau diperlukan kan susah nyarinya gitu. Pencariannya jadi agak lama kalau diperlukan. Kalau diperlukan penyayangnya agak lama. Itu berarti sama dengan isu yang pertama, Pak. Nah. Kalau misalnya ini sama dengan isu yang pertama, Pak. Ya, Bu. Kalau maksud Bapak seperti itu. Tapi kalau misalnya saya membacanya, Bapak Ibu bagaimana? Kalau membaca yang kedua, perekap laporan dan penyusunan itu sepertinya laporan itu tidak direkap, gitu kan? Betul nggak? Yes. Iya, Bu. Betul nggak Pak Ansari, Bu Nana, Pak Sito, betul nggak? Kalau misalnya dengan kalimat yang kedua Ya, itu, benar, Bu. bahwa selama ini laporannya itu tidak direkap. Oh iya, Bu. Nah, Itu Bu maksudnya, Bu. Kalau yang Bapak maksud, yang kalau alasan Bapak itu tadi, karena menumpuk-numpuk, karena itu sama dengan isu pertama, Pak. Ya. Jadi yang mana nih, Pak? Pak Dede? Dia enggak ada itu perekapannya, Bu. Tidak ada. Enggak ada laporan rekapnya per tahunnya, berapa desa yang masuk gitu, enggak ada, Bu. Lah terus kalau ngelaporkan gimana, Pak? Kalau nggak direkap? Kan kita kan kinerja kita bekerja itu kan harus ada laporannya. Iya sih, Bu, tapi pas aku di situ aku cek enggak ada, Bu, datanya, Bu. Karena di situ kan kasihnya kemarin pensiun. Jadi sekarang ya PLT-nya situ. Jadi kalau ngelaporkannya kira-kira segini gitu ya, tidak real ya. Ya enggak ada data itunya, misalnya desa ini udah ngumpulkan, desa ini belum gitu. Kalau seperti itu berarti pendataan kan, Pak? Coba pendataan laporan ya. Iya, pendataan laporan dokumen update. Ini belum dilakukan atau gimana, Pak? Belum, Bu. Wah, kalau belum mengerikan lah nih, Pak. Iya, itulah, Bu. Pas saya di situ baru saya laporan buat. kerja gimana ini? Kita itu kan bekerja melaporkan apa yang kita kerjakan kan, Pak. Iya, Bu. Jadi itu, Pak. Tadi apa? Pendataan laporan APBDes. Pendataan laporan APBDes. Ya kan? Dan penyusunan dokumen gitu nggak, Bu? Pendataan karena dokumennya kan belum tersusun juga. Nah, ini bentar Pak. Kalau penyusunan dokumen itu yang Bapak maksud gimana? Dia belum terpilah, Bu, per tahunnya gitu, Bu. Nah, kalau dia belum terpilah per tahun itu masuk di isu pertama, Pak. Oh, gitu. Iya. Iya kan? Kan isu pertama Bapak kan, kata Bapak kan tadi penumpukan. Penumpukan itu karena belum dipilah kan, Pak? Iya, Bu. Sebenarnya kan, yang ditumpuk-tumpuk gitu kan. Itu masuk ke isu pertama. Tapi kalau yang kedua itu adalah merekap laporan yang masuk.
Misalnya bulan Januari yang masuk berapa desa, Februari, Iya. Maret, kayak gitu, Pak. Ah, berarti di Nah, sini ini masukkan rekap laporan ya Bu ya. iya, Kalau untuk pendataan, ya, pendataan, apa, pendataan laporan pendataan, APBDes. ya, pendataan laporan APBDes masih belum diterapkan. Pendataan laporan. Di bagian gitu Kak Bu. Tambahlah di bagian APD gitu tempatnya. Ya, Oke. Sudah Bu. yang ketiga itu keterlambatan penyampaian. Jadi dari desa ya, Pak. Ah iya Bu. Biasanya selama ini terlambat itu karena kenapa, Pak? Karena mungkin terkadang tidak dihiraukan atau gimana itu. Karena kan sudah sering Bu diingatkan di WA gitu Bu. Karena jangkauan desanya juga cukup jauh Bu. Ada yang 2 jam. Apalagi kalau kondisi hujan tuh sampai setengah hari baru bisa sampai ke kecamatan Bu. Karena kondisi jalan Bu. Jadi ini laporannya harus manual ya, Pak? Ah manual. Dia tuh bentuk dokumen Bu. Diantar gitu. Tidak bisa ya, misalnya dokumennya itu di scan, terus di-upload gitu, Pak. Setelah sinyal, Bu. Iya sinyal juga Bu di sana Bu. Susah sinyal. Di kecamatan. Misalnya gini Pak ya, kalau satu kecamatan susah sinyal, maksudnya gini, misalnya susah sinyal, pasti kan tidak satu kecamatan itu kan Pak susah sinyal. Iya, Mungkin Bu. ada bagi daerah tertentu yang dia mudah sinyal gitu. Jadi dia pergi gitu kan. Daripada misalnya dia datang ke kabupaten namanya. Oh iya. Betul nggak Pak? Iya sih Bu. Nah, kalau misalnya datang ke kabupaten itu kan dia perlu waktu, ya kan? Terus kabupaten juga menunggu, ya kan? Iya Bu. Laporan itu. Tapi kalau dia hanya misalnya di kecamatan itu dia cari, itu kan di mana sinyalnya, terus dia scan, upload. Nah, sebenarnya kalau itu dilakukan itu dampaknya jadi luas, Pak. Oh iya Bu. Itu sih belum diterapkan di sana Bu. Nah, Masih manual ya Bu. ya. Kalau Bapak buat itu, bagus tuh Pak, keren. Oh iya. Kan? Karena dampaknya ada berapa desa, Pak? 13 Bu. 13 desa. 13 desa itu nanti bisa jadi terbantu gitu. Berarti yang ketiga ini mau diubah Bu ya? Ubah apa? Itunya. Isunya. Nggak diubah, memang betul itu. Oh, Cuman betul. saya ya apa? Menyampaikan solusi ya. Oh, Ya, bayang. menyampaikan solusi. Kalau Bayangan. misalnya ini nanti Iya. yang Bapak angkat, berarti yang akan Bapak buat itu kayak sistem penyampaian laporan APBDes dari desa. Iya Bu. Ya kan? Berarti Kalau enggak sistem kan terlalu ini ya. Iya Bu. Aplikasi ya kan? Aplikasi penyampaian laporan dokumen APBDes dari desa itu jadi aplikasi. Jadi aplikasinya nanti dikasih nama aplikasi apa gitu kan? Ya, mentor, aplikasi Dedi, D apa? Data. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu buat dan lakukan ini adalah nanti menjadi hak institusi. Ya, bukan misalnya, itu punyaannya Pak Dedi itu, tidak. Ya, jadi harus nanti diinternalisasikan, disebarluaskan di institusinya. Sudah. Jadi nanti kenapa keterlambatan? Nanti Bapak harus ada datanya nanti Pak, keterlambatan itu. Seperti tadi yang saya jelaskan ke teman-teman Bapak. 2020 dari 13 desa misalnya 10 yang terlambat namanya. Iya. Nah, seperti itu harus ada tuh Pak.
ya. Makanya isu itu Bapak angkat. Jadi Berarti ini, Bapak berarti ini bisa dipakai semua, Bu, 3 nih, Bu. bisa. Oh ya, kasih, Bu ya. Ya. Itu penyebabnya saya ambil ini, Bu. Penyebab isunya. Penyebab isu. Terus ditapisnya yang mana? Dia yang mau diangkat gitu, Kak, Bu. Ya, dari penyebab isu itu. Sudah Yang bicara sama mentor? udah, Bu. Yang nomor 2 ini, Bu. Pak, kalau Bapak mau nomor 2, berarti Bapak tuh menyiapkan ruangan loh, Pak. Iya, Bu, nanti saya konsultasi lagi dengan mentor, Bu. Iya, kalau sarana prasarana, Pak, boleh diangkat sebagai isu. Tapi itu bukan sebagai gagasan pemecahan isu gitu loh. Ya, sarana prasarana kalau misalnya tidak ada ruangan khusus, berarti Bapak harus menyediakan ruangan khusus. Tidak ada lemari, berarti Bapak menyediakan lemari. Oh, untuk yang isu nih, Kak, Bu. Penyebab isu. Oh, ini. Kalau Isu yang ini, Bu, yang nomor 3. Kalau untuk yang isunya. Oh, penyebab isu, bukan isu, Ah. Pak. Itu penyebab. Oh, Tadi sistem salah. penyimpanan dokumen yang belum tepat. Itu kalau penyebab isunya, Bu. Untuk penyebab isunya. Sistem penyimpanan dokumen yang belum tepat. Nanti apa yang ingin Bapak lakukan? Rencana saya sih mau, kan di sini kan yang untuk identifikasi isunya, penetapan isunya ngambil yang nomor 2. Untuk sistem penyimpanan penyebab isunya, kegiatannya nanti mau mengadakan perekapan dokumen, terus penyusunan ininya, Bu. Apa tadi yang satu? Pak, maaf Pak Dedi. Ya, Bu. Antara Bapak mengidentifikasi isu, yang menapis isu dengan APKL, terus dengan penyebab isunya, Pak, bertolak belakang, Pak. Ya, Bu. Iya. Kalau penyebab isu ini yang Bapak tampilkan, ini adalah penyebab isu di identifikasi isu yang pertama, Pak. Oh. Penumpukan laporan. Bukan yang kedua. Oh, yang di atas nih, Bu, ya. Nomor 1. Iya. Ini sepertinya Bapak salah menerjemahkan. Berarti nggak bisa diangkat, Bu, penyebab isunya ini, Bu. Bukan tidak bisa diangkat, Pak. Cuman kurang pas gitu. Maksudnya ini nih kan Bapak kan sebenarnya penyebab isu ini adalah untuk penyebab isu kalau Bapak mengangkat isu yang pertama, terdapatnya penumpukan laporan. Ya kan? Kenapa tuh penumpukan? Laporan itu menumpuk karena belum ada lemari dokumen, karena tidak ada penyimpanan ruangan khusus, karena sistem penyimpanan dokumen yang belum tepat. Itu cocok, Pak. Oh, gitu. Ya, ya kan? Karena penumpuk laporannya itu, karena tidak ada lemari, karena tidak ada penyimpanan, ya kan? Tidak ada sistem penyimpanan. Itu cocok. Tapi kalau misalnya Bapak tadi bilang mengangkat yang kedua adalah pendataan laporan dokumen APBDes, ya, masih belum diterapkan, itu nggak cocok dengan penyebab isu ini. Jadi Bapak harus memikirkan gini, kenapa pendataannya laporan itu belum diterapkan? Kan gitu memikirnya. Iya, Bu. Kenapa pendataan laporan itu belum diterapkan? Yang pertama, ada urun rembuk? Kenapa pendataan laporan dokumen APBDes itu masih belum diterapkan? Bisa karena pertama, bisa karena SDM. Bisa kan, Dek? Iya, Bu. Mungkin SDM-nya yang kurang. Jadi pendataan itu sering terlambat. Bisa saja. Yang kedua, karena belum ada sistem pendataan laporan dokumen APBDes. Gitu. Yang ketiga,
Misalnya belum ada pedoman pendataan laporan dokumen APBDes. Jadi SDM-nya tuh mau ngerjakan tuh masih bingung gitu. Bisa saja itu terjadi. Nah, yang tahu ini semua adalah Pak Dedi dan mentor. Iya, Bu. Nah, ini Nanti diskusikan lagi ya. ya, nanti diskusikan dengan mentor lagi, Bu. Nah, diskusikan ya. Iya, Bu. Kasih, Bu. Oke. Ya, sama-sama. Ada lagi? Udah jam 9 ya, Dek? Iya, Bu, jam 9, Bu. Ya. Jadi seperti itu nanti ya, Dek ya. Seperti itulah nanti Bapak Ibu mengidentifikasi isu, terus data-data yang sudah disampaikan. Sebenarnya ini sudah saya sampaikan ya, Dek, yang kemarin itu. Ya. Betul nggak? Iya, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Mungkin tidak dicatat atau segala macam gitu ya. Jadi masih kembali lagi Ya, Bu. gitu Kadang ya. nggak fokus juga, Bu. Bu, saya boleh sebentar, Bu? Yang masih lanjut kemarin karena isu sama penyebabnya udah ketemu, sehingga untuk menyusun gagasan isunya, apakah perlu langsung menyebutkan yang disarankan Ibu untuk diberikan nama gitu kan, untuk membuat sistem aplikasi itu, atau hanya sekedar membuat sistem aplikasi data tentang kejadian bencana alam di wilayah Kabupaten Skadau yang terstandar dan sistematis pada BPBD Kabupaten Skadau. Oke. Dek, maaf ya. Ya, Bu. Kita ini sampai jam, sebentar, Dek. Saya ini kan, kita ini sampai jam 9 kan, Dek? Ya, Bu, sampai jam 9, Bu. Ya, terus setelah ini saya ini harus mengikuti orasi ilmiah, Dek, dari LAN. Ya, dan saya ini dihubungi. Kan masuk Zoom juga. Gitu kan. Karena itu merupakan salah satu syarat nanti saya untuk jadi WI utama, Dek. Ya kan? Jadi harus mengikuti orasi itu ya, Dek ya. Iya, sebentar. Yang saya tahu itu jadwalnya 9.30 ya. Saya telepon sebentar ya, Dek ya. Ya, Kalau Bu. nanti misalnya 9.30 saya masuk Zoom-nya, kita akan lanjut. Kalau enggak, kita sudahi ya, Dek ya. Sebentar ya, Dek. Baik, Bu. Kalau tes suara saya putus-putus kan? Jelas, Putus-putus Bang, ya jelas. suaranya? Jelas. Saya dengar suara dari luar itu ya, delay ya, putus saya dengarnya. Bertimpa jadi suaranya tuh. Ya, sinyal ya. Oke, Dek, ternyata ini harus masuk sekarang, ya, Dek kan. Jadi ini juga sesuai waktu sih sebenarnya ya, jam 9. Ya kan. Oke. Mohon maaf ya, saya tidak bisa menambah ya kan untuk hari ini waktunya. Karena ikut orasi ini, Dek, bukan, Dek. Jadi ini untuk satu orang itu cuma kita ini cuma dapat jatah nih 5 gitu, ya kan. Nah, jadi jadi mohon maaf, nanti kita bisa lanjutkan, Dek ya, di luar dari jam ini. Ya, Dek ya. Di luar dari jam ini kita lanjutkan, nanti bisa
nanti bisa dengan by WA atau ada mau telepon atau nanti kita ada Zoom, ya kan? Mau kapan adik-adik misalnya melanjutkan mau Zoom lagi, gitu. Ya kan, ke saya. Ya nanti ini kan aja di grup ya. Oke, saya pamit ya, Bu ya. Pak Bu, Obe, makasih. terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya Pak Mina. Oke. Terima kasih. Mohon maaf Bu, Ya, gangguan sama-sama. sinyalnya Bu. Iya, iya. Mohon maaf gangguan sinyalnya Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Ya, ya Terima kasih, Bu. sama-sama. Ya. Selamat pagi. Ini itu suara Ibu berarti tidak ada dengar putus-putus ya di sini ya? Saya udah restart dan Masih beliau. Sinyal labnya murid. ya nge-lag sinyal saya Pak Sito. Saya dari tadi ngomong dengan Ibu tuh kayak bertimpa, jadinya dikiranya saya mutusin ini. Ya, Karena koneksi berarti. Karena saya kamu motong gitu kayaknya. Kayak memotong karena dia bertimpa, Bang. Ibu Nana tadi sampai keluar tuh kemana Bu Nana? Kenapa tuh? Oh, enggak, Ibu keluar tadi. Di kos itu mati lampu, Pak. Kemudian saya pakai tethering pribadi, nggak ada sinyal, aksesnya tiba-tiba hilang. Habis itu saya lari ke Pasar Baru, itu ternyata hidup pertamanya, Pak. Tiba-tiba di tengah jalan mati, habis itu saya lari ke Onena lagi. Oh, so, ya kan apa? Kami kira ada permasalahan apa gitu. Ya, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak, atas kendalanya, Pak. Semalam Bu Yuni nelpon saya, ini kayaknya angkat apa tuh kelompok 1132 sangat bagus, sangat respon katanya seperti itu. Jadi pertahankan ya yang nilai-nilai seperti ini. Tadi kan beliau juga ada menyampaikan bahwa apabila ada yang kurang itu silakan apa itu japri beliau gitu dalam bentuk apa gitu ya. Silakan. Ya, Pak. Gunakan waktu semaksimal mungkin karena waktu kita masih ada sampai tanggal 8 Oktober nanti ya. Ini kalian udah pada bab berapa? Sampai bab 3 atau bab 4 nih? Saya sampai sekarang ini Pak, lagi nyari-nyari bahan buat bab 3 Pak. Saya, Pak. Oh ya. Sudah sharing informasi bahwa di grup sebelah itu yang dipost oleh Pak Bosman itu mereka udah selesai semua, sudah siap perfect semua mereka. Oh iya, yang di 135 ya. itu kan Pak? Ya, tugasnya. Ya ada 5 orang yang sudah siap perfect untuk RA-nya. Sudah siap. Nah, informasi selanjutnya bahwa seharusnya kalian besok adalah ujian akademik ya. Ini nilainya besar sekali itu 20% kalau tidak salah saya di sistem LMS-nya. Karena LMS masih dalam keadaan maintenance. Saya barusan konfirmasi ke Jakarta dan Pontianak. Jadi mulai besok kalian bisa cross check kembali LMS-nya bisa normal atau tidak. Jika LMS-nya tidak normal, maka tunggu hari berikutnya ya. Sampai LMS normal kembali, jangan tunggu lama-lama, langsung ujian akademik ya. Ujian akademik di LMS itu mungkin